إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para ulama membagi hadis muttarib menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan muttaribus sanad, yaitu keguncangan yang terjadi pada sanad hadis. Ya. Muttarib sanad artinya sanadnya. Apa itu sanad? Sudah kita jelaskan bahwa sanad itu artinya rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Ya. Nah, contoh hadis yang muttarib sanadnya itu hadis Abu Bakar bahwa ia berkata, ya Rasulullah, araka syibta, aku melihat engkau berubah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, surat Hud dan akhwat, ya, dan yang sejenisnya yang membuat aku beruban, kata Rasulullah SAW. Namun kata Imam Ad-Darqutni, hadza muttarib. Hadis ini muttarib. Kenapa? Coba perhatikan penjelasan Imam Darqutni, ya, ketika menyebutkan kenapa muttarib, supaya kita lebih jelas lagi maknanya. Fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq. Karena hadis ini hanya diriwayatkan dari jalan Abu Ishaq saja. Faqad ikhtulifa alaihi fihi ala nahwi 10 awjuh. Nah, perawi-perawi dari Abu Ishaq berselisih ya sekitar 10 sisi. Di antara mereka ada yang meriwayatkan secara mursal dari Abu Ishaq secara mursal. Di antara perawi ada yang meriwayatkan secara mausul bersambung. Ya, dari Abu Ishaq. Di antara mereka ada yang menjadikannya dari Musnad Abu Bakar. Di antara perawi lagi ada yang menjadikannya dari Musnad Sa'ad. Di antara mereka juga ada yang menjadikannya dari Musnad Aisyah. Dan semua perawinya thiqat, sehingga tidak mungkin untuk ditarjih. Sama-sama kuat ini. Mana? Ya, dikompromikan tidak bisa, ditarjih juga nggak bisa. Maka pada waktu itu dihukumi oleh Imam Darqutni, hadza muttarib. Hadis ini apa? Muttarib. Ya, sanadnya guncang. Ya. Nah, di sini terpenuhi dua syarat tadi ya, disebut hadis muttarib ya. Yang pertama apa? Ya, yaitu bahwa terjadi perbedaan riwayat-riwayat yang saling bertabrakan. Yang kedua apa? Yaitu sama-sama kuat. Ya. Daripada perselisihan-perselisihan yang ada, sehingga tidak mungkin untuk ditarjih. Berbeda kalau misalnya salah satu daripada dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut muttarib. Contoh misalnya hadis yang disebutkan idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath, apabila air itu telah sampai 2 kullah, ya maka air itu, kata Rasulullah, tidak membawa najis. Sebagian ulama ada yang berkata hadis ini muttarib. Kenapa katanya? Karena disebutkan dalam satu riwayat, ya, apabila telah sampai 3 kula. Sebagian riwayat mengatakan sampai ya berapa kula, sekitar 10 kula, saya lupa ya. Dan yang lainnya. Sehingga kata ulama ini menunjukkan hadis ini muttarib. Namun dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, ya, syarat muttarib tidak terpenuhi. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa syarat muttarib itu harus ya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu sama-sama kuat. Lah kalau misalnya yang satu kuat, yang lainnya lemah, tidak disebut dengan muttarib. Dan ternyata dalam hadis kullah ini yang sahih adalah dengan lafaz 2 kullah. Adapun dengan lafaz 3 kullah ataupun 40 kullah dan yang lainnya, maka semua itu kata Syekh Albani
perawi-perawinya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga tidak terpenuhi padanya apa? Muttarib. Mereka yang mengatakan hadis ini muttarib, ya, memberikan alasan lain. Apa katanya? Kullah ini tidak jelas. Kullah apa? Ya, ada yang mengatakan kullahnya kullah ini, ya kullah ini, kullah itu. Ini ukurannya, sehingga karena ketidakdijelasan itu katanya apa yang terjadi, akhi? Yang terjadi akhirnya dia menghukumi hadis ini katanya muttarib, guncang. Tapi dijawab oleh Syekh Albani, ya, masalah penentuan kullah itu tidak mempengaruhi masalah ittirab. Ya, terlebih madhab yang dipegang oleh Imam Malik bahwa kullah yang dimaksudlah kullatu hajar. Ini berdasarkan apa namanya hadis, ya, yang disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, ke langit ke-7, tatkala Rasulullah melihat, ya, sampai kepada apa namanya Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha. Antum tahu ya, akhi, para pendengar sekalian, apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Barangkali, ya, para pendengar sekalian sering mendengar istilah itu. Ya, Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang ada di langit sana. Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah SAW melihatnya, ya, ketika Rasulullah SAW melihatnya, kata Rasulullah, faida, ya, qilaluha, ternyata kulah-kulahnya itu di sana di langit 7, Rasulullah melihat daunnya seperti daun apa, seperti telinga gajah, ya, dan kulahnya seperti kulah hajar. Nah, kata Imam Malik, ya, apa kata Imam Malik? Kata beliau, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat sesuai dengan apa yang mereka fahami. Demikian pula hadis ini, Rasulullah SAW sabda, apabila telah sampai 2 kulah, berarti kulah yang dimaksud tiada lain adalah insyaallah kullatul hajar. Ya. Sehingga akhi, orang yang menganggap bahwa hadis apabila air telah sampai 2 kulah sebagai hadis muttarib tidak diterima. Demikian pula contoh lain yang tidak memenuhi syarat muttarib, yaitu hadis Anas bin Malik, ya, semoga Allah meridainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, yaitu Rasulullah, Anas berkata, ya, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakanu, dan mereka memulai dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fakanu yaftatihuna bilhamdillahi Rabbil Alamin. Sebagian ulama menganggap hadis Muslim ini muttarib, guncang dari sisi matan. Nanti insyaallah kita akan sebutkan, ya, contoh daripada muttarib matan. Nah, hadis Anas bin Malik ini sebagian ulama ada yang mengatakan guncang matannya. Kenapa katanya? Karena dalam satu riwayat dengan lafaz begini, ya, fakanu yaftatihuna bilhamdulillah, yaftatihuna salata, mereka membuka salat dengan membaca alhamdulillah. Dalam suatu riwayat, fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam satu riwayat dengan lafaz lain. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tidak ada muttarib di sini, tidak terjadi. Kenapa? Karena masih bisa dikompromikan. Adapun riwayat kata beliau yang mengatakan mereka membuka salat dengan membaca Al-Fatihah, tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak membaca Al-Fatihah. Bisa saja yang dijaharkan adalah dimulai dari Al-Fatihah. Adapun dalam hadis fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Ibnu Hajar dibawa kepada riwayat fakanu la yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak membaca artinya tidak membaca dengan keras. Sehingga ketika masih bisa dikompromikan, masih bisa digabungkan, maka pada waktu itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar,
tidak bisa disebut hadis muttarib. Jadi hadis muttarib itu apa ya akhi? Yang pertama terjadinya perselisihan, yang kedua apa? Ya, yaitu sama-sama kuat. Ya, sehingga tidak bisa kita kompromikan dan tidak bisa kita tarjih, tidak bisa kita kita pilih mana yang paling unggul. Nah ini ya akhi ya. Nah ini muttarib matan. Tadi muttarib sanad ya, muttarib sanad. Contohnya yaitu hadis syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, surat Hud membuat rambutku beruban. Namun sayang hadis ini seringkali dibawakan oleh banyak khatib-khatib dan hadis ini termasuk hadis yang dhaif ya karena muttarib itu.